Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu kita boleh bertemu kembali dan kita semua pasti ada satu kerinduan bahwa kita mau dengar apa yang Tuhan mau katakan. Ya, kita sudah mau senantiasa lebih dan lebih mengenal lebih apa yang Tuhan mau firmankan di dalam keadaan zaman yang sedemikian rupa, ya, sedemikian pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah di sekeliling kita semuanya itu. Tetapi bersyukurlah yang terkasih bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Ada amin. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur masih ada hari yang indah dan kita boleh lebih belajar lagi akan firman-Mu. Kami mau ya Bapa, karena di dalam firman-Mu itu ada satu kekuatan yang baru. Bersabdalah ya Bapa. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus itu akan mengurapi setiap kami, mengurapi di mana kata-kata daripada firman-Mu itu ya dan amin. Dan firman itu Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan serta penghiburan bagi kami semuanya yang selalu merindukan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang terkasih, kita boleh bertemu lagi di hari yang indah ini. Kita percaya. Ya, mungkin ada di dalam hati kita sesuatu pergumulan atau ada sesuatu kegelisahan atau kecemasan. Oleh karena itu, mungkin tidak semuanya, tapi mari kita akan belajar. Tema daripada khotbah saat ini adalah mengatasi kecemasan. Ya, banyak orang yang hidupnya dijajah dan bahkan terpenjara oleh kecemasan dan ketakutan. Biasanya diawali oleh stres karena tekanan hidup, ya, dan berakhir pada kehancuran akibat depresi. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan mendatangkan banyak kelegaan, bahkan kemerdekaan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, karena Tuhan mau saudara dan saya itu merdeka daripada gangguan kecemasan. Mari kita simak bersama-sama di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Bukankah luar biasa firman ini yang terkasih? Saya tidak tahu. Mungkin ada yang merasakan kecemasan, mungkin ada yang tidak. Semuanya is okay, ya. Kita berbeda satu dengan yang lain. Tapi di sini Tuhan sudah memberikan jalan keluar pada mereka yang mengalami kesesakan. Mereka datang dan berseru-seru kepada Tuhan. Ya, kuncinya adalah berseru-seru kepada Tuhan. Maka diselamatkan mereka dari kecemasan itu. Apa yang saudara dan saya cemaskan saat-saat ini? Mungkin di sekeliling kita kelihatan semuanya serba kelabu, serba tidak menentu. Ya, makanya ada istilah anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Manusia pasti pernah cemas, ya. Kalau sampai di tahap cemas yang terus mengganggu, ya itu sangat berbahaya. Ada cemas yang wajar, ada cemas yang tidak wajar. Misalnya, kalau Anda menghadapi ujian sekolah, pada waktu itu Anda merasakan satu tekanan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tetapi begitu ujian itu selesai, Anda merasakan lega kembali. Semuanya bisa teratasi, ya. Yang bahaya adalah orang yang terus-menerus merasa stres padahal tidak ada sesuatu yang terjadi, ya, tidak nyata apa yang distreskan itu. Kalau ditanya, "Kenapa kamu?" Ya, mereka menjawab,
Aku nggak tahu, tapi aku merasa gelisah. Aku merasa tertekan. Ya, ada ketakutan, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi sedemikian rupa. Dan itu adalah gangguan, kekacauan di dalam pikiran dan di dalam hati, itu yang membuat stres ya yang terkasih. Dan mari kita melihat di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Yang terkasih, sungguh luar biasa bukan? Kalau Anda mencintai firman Tuhan, Anda rajin mau membaca firman Tuhan, semua ada penghiburan di dalam firman Tuhan itu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tapi banyak daripada anak Tuhan yang mengenal Tuhan tetapi tidak hidup di dalam firman Tuhan. Itulah kuncinya. Makanya terjadi kecemasan, ya. Memang ya tidak ada yang sempurna, tetapi Tuhan sudah memberikan rambu-rambunya. Dan dikatakan di sini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, ya, dan percayalah kepadanya, karena Dia akan bertindak. Yes dan amen. Itu benar-benar terjadi loh. Makanya kalau Anda senantiasa di dalam kekalutan yang sedemikian, kemana kita lari? Banyak orang yang lari kepada hal-hal dunia, mereka lari kepada drug, mereka lari kepada hobi mereka, tetapi tetap apa yang dirasakan itu adalah kekosongan yang ada di dalam dirinya. Dan satu saat itu akan menumpuk dan akhirnya meledak. Ya, dan akhirnya apa saudara? Kacau, semakin kacau. Kuncinya hanya satu, yang mampu memberikan hidup Anda dan saya mengalami jalan keluar dari kecemasan adalah datang di bawah kaki Tuhan. Datanglah kepadanya dan menyerahkan semuanya, percaya kepadanya. Luar biasa. Yang terkasih, di dalam bukunya yang berjudul Beyond Ourselves, Catherine Marshall menulis tentang bagaimana ia belajar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah melalui doa penyerahan diri. Ya, ketika ia menyerahkan keadaan pergumulan apa yang terjadi di dalam dirinya yang menakutkan, dia mengatasi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dan dia berdoa di dalam penyerahan dirinya kepada Tuhan, dia mampu mengatasi segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasannya itu. Ya, oleh karena itu sungguh luar biasa. Tuhan akan membenahi di dalam hidup Anda dan saya pada waktu kekacauan, pada waktu masalah terjadi. Setiap hari boleh bertubi-tubi apapun tantangan pergumulan, tapi Tuhan sudah memberikan kunci di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, oleh karena itu, marilah yang terkasih, benahilah hidupmu. Benahilah hidup kita, yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan percaya, maka ada pembelaan Tuhan. Dia akan bertindak. Pasti. Makanya harus mengalami. Kalau kita tidak mengalami, memang tidak enak pada waktu kita gelisah, pada waktu kita tertekan oleh masalah, pada waktu menghadapi apa yang harus diselesaikan, rasanya jalan buntu. Semakin Anda memikirkan seperti benang ruwet, Anda mau memakai kekuatan kita sendiri, semakin uring-uringan. Akhirnya apa? Akhirnya ini yang salah, itu yang salah, bos yang salah, teman yang salah, orang tua yang salah. Ya, semuanya menjadi salah. Tapi Tuhan tidak mau hal itu terjadi yang terkasih. Ayo, Dia sudah memberikan kuncinya. Maukah kita surrender? Maukah kita menyerahkan tekanan hidup itu tadi yang membuat saudara dan saya dalam kecemasan? Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Daud di dalam Mazmur 37 ini. Dia mengalami dan Daud berbicara, ya, dan dia komitmen di dalam penyerahan diri. Ya, apakah saudara memiliki komitmen setiap hari mau mencari wajah Tuhan? Begitu bangun pagi buta, kita langsung duduk memuji menyembah. Tuhan, aku menyerahkan seluruh hari ini dalam tangan-Mu. Apapun yang ada di sekelilingku, aku tidak tahu dan aku tidak mampu. Tetapi sertailah diriku dan aku percaya bersama Tuhan Yesus aku mampu melakukan segala perkara yang besar. Bukankah itu begitu indah yang terkasih? Begitu luar biasa. Ya, mari kita bersama-sama mau seperti Daud ya. Hasil yang dijanjikan dari komitmen yang sepenuh hati dan kepercayaan kita itu kepada Tuhan
itu adalah yang sangat amat terbaik. Ya, sekali lagi, doa adalah jembatan antara kepanikan dan kedamaian. Ya, emosi yang negatif itu adalah menjadi racun bagi kesehatan kita, mengganggu hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik di tengah keluarga, mempengaruhi juga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hubungan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan di dalam kantor, ya semuanya akan terpengaruh karena kita sudah stres, udah tertekan, nggak tahu jalan keluarnya. Mengapa kita stres, yang terkasih? Mengapa kita tertekan? Karena kita mau jawaban itu right now. Kita mau segera dijawab oleh Tuhan. Maunya segera ada jalan keluar. Mauku. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan dikatakan, libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Libatkan Tuhan di dalam apa saja yang kita jalani setiap hari. Ya, yang terkasih, kalau kita melibatkan Tuhan dengan caranya yang ajaib, dia membelah laut Teberau. Dengan caranya yang ajaib, di mana Abraham sudah menyerahkan Ishak untuk dikorbankan, tiba-tiba mujizat nyata terjadi. Ishak tidak jadi disembahkan, tetapi ada gantinya, yaitu domba. Itulah keajaiban Tuhan kita. Itulah di mana Bapa kita yang mengasihi Anda dan saya. Oleh karena itu mari, apabila kita, baik jemaat maupun pendengar yang setia dimanapun, saat ini pikirannya seperti benang ruwet, karena kepingin cepat, aku kepingin mendapatkan jawaban doa, aku tidak bisa bekerja dengan tertekan, aku tidak bisa lagi menghadapi semua situasi yang menekan. Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terkasih. Ayo, libatkan Tuhan. Dan kita belajar pada sore hari ini, ya. Bagaimana saudara dan saya untuk mengatasi kecemasan tersebut? Ya, beberapa orang menolak dan tidak mau deal. Ya, ada orang yang worry, cemas, emosi, apa itu? Ya, mereka tidak mau melihat itu. Ya, I don't care. Ada orang yang nggak mau tahu. Tetapi ada orang yang juga memberikan pikirannya, memberikan fokusnya kepada emosi tersebut. Ya. Kita lihat, kita timbang. Itu sesuatu yang baik, yang positif atau yang negatif. Ayo kita belajar bersama-sama. Ada 4 hal yang terkasih yang kita harus tahu. Yang pertama, realize. Apa artinya? Saudara dan saya harus menyadari bahwa kita semua pasti pernah mengalami kesulitan untuk mengendalikan emosi. Kadang-kadang kita keceplosan, udah menyinggung orang lain. Ya, kadang-kadang kita sudah nggak bisa self control lagi. Ya, tidak bisa menahan apa yang ada di dalam pergolakan hati kita yang paling dalam. Tetapi satu hal itu yang pertama, kita harus realize. Akuilah akan kekurangan kita. Iya ya, aku tadi kenapa kok emosi? Iya ya, kenapa aku tadi kok berpikir negatif? Iya ya, kenapa aku tadi sampai bertindak sedemikian? Nah, untuk menyadari itu sangat amat diperlukan. Realize. Jangan terus jadi orang lupa ingatan. Lupa ingatan kalau itu suaminya, lupa ingatan kalau itu istrinya, lupa ingatan kalau itu anaknya, sehingga dimaki-maki habis seperti kebun binatang yang terjadi. Haleluya, sadarilah yang terkasih. Ya, yang kedua, root. Apa artinya root? Harus dicari dari mana asalnya, dari mana akarnya, sampai saudara menjadi cemas, sampai saya menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi emosi. Dari mana akarnya ini? Nah, itu pasti ada akarnya. Banyak orang kan nggak mikir, nggak peduli akarnya yang kayak apa, dan lebih lagi tidak menyadari. Jadi asal keluar aja perkataan F-word, tingkah laku yang negatif, emosi semuanya sedemikian rupa. Ya, tapi kita diajarkan pada sore hari ini untuk mencari akarnya dari mana dan menyadari kenapa kok aku bisa begitu. Ya, yang ketiga, recalibrate. Kita harus mau berubah.
Kita harus mengambil tindakan. Aku nggak mau hidup tertekan terus. Aku nggak mau jadi orang yang punya emosi yang negatif, cemas terus. Ya, sedemikian rupa. Harus ada perubahan yang terkasih. Ya, kemudian yang keempat, recognize. Apa artinya recognize? Menyadari sekali lagi. Ya, mengapa aku kok jadi begini? Biasanya orang nggak sampai pada ke situ, nggak mau koreksi diri, tapi langsung terus cari kambing hitam kiri kanan. Iya, aku begini kan karena kamu, aku begitu kan karena dia, aku ya sedemikian rupa alasan. Tapi Tuhan mengajarkan yang terkasih, semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Ya, mari kita lihat di dalam Mazmur 42, diawali dengan hati dari penulisnya. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 42 ayat yang kedua sampai kelima. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Haleluya. Yang terkasih, itulah bagaimana jiwa dari Daud ini tadi. Ya, hatinya merindukan Allah. Dia adalah seorang pemuji dan penyembah. Ya, kita harus menyadari pada waktu saudara dan saya mengalami tekanan, mengalami sumpek atau bahasanya itu sumpek karpe dewe, sumpek sendiri. Ya, diempet semuanya, tapi semuanya jadi meledak ke kiri ke kanan. Ya, sedemikian rupa. Kita harus menyadari bahwa di dalam kita mengalami kesulitan untuk menangani emosi yang negatif ini, ya, sedemikian rupa Tuhan sudah memberikan rambu-rambunya. Ya, demikian juga dengan Raja Daud. Ya, sedemikian rupa apa yang dikatakan pada yang pertama tadi, bagian yang pertama, kita harus realize, menyadari kenapa aku bagi seperti ini. Ayo kita lanjut di dalam Mazmur 42 ayat 6 sampai ke 8. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggil dengan deru air terjun. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Haleluya, semuanya jelas tertulis di situ ya. Itulah ungkapan dari Raja Daud pada waktu dia mengalami tekanan ya. Sungguh, dia menyadari bahwa dirinya dalam keadaan cemas ya. Banyak orang tidak mau mengakui untuk dirinya cemas. Banyak orang bermuka dua. Banyak orang yang menutup-nutupi dan bereaksi negatif, menyalahkan kiri kanan. Akhirnya jadi begitu. Padahal masalahnya adalah dalam dirinya sendiri. Ayo yang terkasih, Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun juga jemaat. Pernahkah kita mau mengoreksi diri kita? Kalau kita lagi awut-awutan pikiran kita, hati kita lagi sumpek, stres, gak karu-karuan. Ya, sedemikian rupa. Padahal masalahnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Sadarilah akan hal itu yang terkasih. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita lanjut di dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sangat jelas yang terkasih. Oleh karena itu Yesus berkata, stop. Jangan lagi cemas.
Lah kalau orang gak pernah baca firman Tuhan, yang dibaca cuma yang berita-berita hoax. Ya, saya banyak sekali dikirimi berita hoax kiri kanan. Mana yang benar, mana yang gak benar gak tahu. Yang sedemikian rupa, ya, hari-hari akhir ini sedemikian rupa, ya. Jadi, orang yang dicekam ketakutan sebenarnya sedang diikat oleh satu spirit, ya, sehingga hidupnya akan menjadi sangat terbatas. Ya, mari kita lihat pada yang kedua, yaitu carilah akarnya. Carilah penyebabnya. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa? Ya, ini berurusan dengan akar dari masalah yang ada. Ya, yang terkasih, saya percaya bahwa Anda yang suka jalan-jalan di pantai, ya, sedemikian rupa kita lepas sandal, kita berjalan di pasir yang sedemikian, merasakan hangatnya, ya, dan bagusnya udara di pesisir pantai, sepanjang pantai. Tetapi tiba-tiba terjadi di telapak kaki kita menjadi sakit. Ada apa itu? Kok kakinya sakit? Akhirnya pada waktu diperiksa, diselidiki, di dalamnya ada duri. Ya, mungkin ada bekas daripada carang, daripada kerang itu yang menyusup di dalam kulit telapak kaki kita. Dan akhirnya kita tidak bisa menapak berjalan, kita merasakan kesakitan. Bagaimana jalan keluarnya? Satu-satunya hanya harus dikeluarkan daripada telapak kaki tersebut, duri itu. Kalau kita tidak mencabut keluar, ya, sekalipun kita beri obat antiseptik, semuanya itu tetap akan terjadi infeksi. Jadi tidak ada jalan lain, kita harus berani mencabut kembali, sekalipun sakit, kita harus mencabut kembali, ya, daripada duri itu keluar daripada telapak kaki kita. Demikian juga yang terkasih, apabila duri itu ada di dalam tanah hatimu, bahkan ada yang Anda merasakan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, duri itu masih ada di dalam hati kita. Akhirnya itu yang menyebabkan kita cemas, khawatir, sakit hati, pahit hati, ya, marah, yang gak ada juntrungannya. Karena apa? Karena tidak pernah dicabut dari hatinya segala duri-duri itu, dan mengakibatkan orang lain di sekelilingnya yang harus bayar harga. Mari yang terkasih, sadarilah akan hal itu. Saya mau mengatakan, kalau seorang ibu memiliki hati yang demikian, ada rasa cemas, ada rasa khawatir, ada rasa sakit hati, otomatis di dalam perilakunya itu menjadi sampel bagi anak-anaknya. Dan anak-anaknya ini juga akan meniru apa yang menjadi perbuatan orang tuanya. Mereka juga hidup dalam tekanan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, karena akar masalahnya tidak pernah terselesaikan. Akar masalahnya tidak pernah tercabut. Ya, ini sendiri Tuhan yang mengatakan melalui firman-Nya. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, ada seseorang yang mengungkapkan isi hatinya. Istrinya salah, anaknya salah, pekerjaannya salah. Ini adalah pengungkapan hati daripada seorang bapak. Ya, dan dia datang kepada pendetanya. Dia tidak bisa hidup tertekan ini. Dia merasakan dirinya ini nggak enak semua. Ya, duduk salah, berdiri salah, ngomong salah. Ngomong sama istri gak bisa, ngomong sama teman-teman di kantor juga gak bisa. Sedemikian rupa yang terkasih. Dan pada waktu dia sharing kepada pendetanya, dia diberitahukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan cuma dengan satu cara, jangan melihat kiri kananmu, selidiki siapa dirimu. Kita tidak bisa merubah orang lain. Ya, perilaku kita, maunya kita. Akhirnya di rumah menjadi diktator. Gak peduli suami, atau sebaliknya istri yang menjadi diktator juga gak kurang. Ya, karena mau menguasai daripada kehidupan suaminya, atau dalam kehidupan keluarganya. Ya, akhirnya selama 2 tahun bapak ini realize, ya, aku yang salah. Nah, tidak mudah untuk mencabut duri di dalam hati, membereskan tanah hati kita sendiri.
dibutuhkan waktu. Kadang-kadang ini masih mau mendengar saran dari pendetanya. Ada orang yang malah nggak mau dengar dari pendetanya. Ngomong apa pendeta? Dia juga manusia. Sih, ya. Akhirnya terus itu bertumpuk-tumpuk. Akhirnya menjadi orang yang amburadul hidupnya, dikuasai oleh kepahitan di dalam hatinya. Ya, kalau Anda mungkin mempunyai teman yang sedemikian rupa, atau Anda menjumpai itu, ya, pasti Anda bertemu. Dan ini menjadi orang yang sulit. Sulit di dalam pergaulan, gak punya teman. Sulit di kantor, gak ada orang yang mau dekat. Sulit di rumah, anak gak mau dekat. Biasanya kalau anak-anak, bapak pulang kerja, anak-anak pada teriak-teriak, Papa pulang, Papa pulang. Nah, ini pada waktu papanya pulang, anak-anak pada ngumpet semua karena ketakutan. Ayo yang terkasih, hiduplah di dalam harmoni. Berdirilah akan firman Tuhan, maka engkau akan merasakan bahwa kebahagiaan hidup itu ada di dalam Tuhan dan engkau bisa menikmatinya. Makanya jangan senantiasa manusia daging yang terus dipupuk, tetapi manusia rohani dikalahkan. Mengapa itu terjadi? Karena tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada yang komplain, saya sudah melayani 10 tahun, saya tidak dapat apa-apa. Saya sudah bekerja keras untuk gereja berpuluh tahun, tapi hasilnya juga mengecewakan. Ayo, jangan terburu-buru. Koreksi diri. Tuhan izinkan masalah itu terjadi supaya kita mau meredahkan diri di bawah kaki Tuhan. Seorang anak Tuhan tidak ada jalan pintas. Tidak ada. Tetapi soal peleburan daging itu harus dijalani. Seperti Yesus. Yesus juga dilebur sampai di Kalvari yang terkasih. Demikian gurunya, demikian juga kita. Pada waktu saudara dan saya dibentuk marah, kecewa. Aku tidak bisa dengar omongan si A. Aku tidak bisa lihat perilaku si B. Aku tidak bisa menerima apapun sikap orang itu. Nah, selalu semuanya kan orang lain. Tapi pernahkah kita mau duduk diam? Tuhan, mungkin aku yang salah. I cannot accept this. Kenapa? Karena ada kesombongan. Ya, selama kita dibentuk, tidak ada orang yang enak dibentuk. Ya, sedemikian rupa, haleluya. Ya, luar biasa. Jadi, pada waktu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih mengalami kekecewaan, ya, sadarilah mengapa itu harus terjadi. Kemudian kita cari akarnya dari mana. Ya, kalau ada orang yang dikritik, misalnya temannya bilang di kantor, oh kamu begini-begini, udah sakit hati. Ya, tapi kita tidak mencoba, kenapa? Ya, sekali lagi saya katakan, jangan pelihara kesombongan. Ya, karena kita tidak mau dikritik itu karena kita sombong yang terkasih. Ya, sedemikian rupa kita harus mau bertanya kepada diri sendiri, kenapa aku kok kecewa? Tadi diajak ngomong gitu aja kecewa. Kenapa aku sedemikian? Akhirnya jadi gelisah, jadi cemas, gak tidur semalaman, hanya mikiri perkataan yang orang lain. Ya, bukankah itu ada? Ada tuh ada. Ayo koreksi. Mungkin pendengar ada yang mengalami saat ini. Ya, sekali lagi perhatikanlah kesehatan manusia rohanimu. Kesehatan spiritual kita. Ya. Karena kesehatan manusia rohani berhubungan dengan kesehatan emosi. Itu kontak yang terkasih. Kalau nggak beres manusia rohaninya, ya nanti akhirnya menggok, berbelok kepada nggak sehat juga emosinya. Banyak kali orang itu tidak mengerti, ya, apa itu kedewasaan rohani, ya, dan mereka mengira bahwa kalau aku itu dewasa rohani, aku sudah cukup kalau aku ke gereja, sudah cukup kalau aku melayani Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Bayangkan kalau guru sekolah minggu tidak bisa mengendalikan emosinya menghadapi anak-anak didiknya. Ya, sedemikian rupa. Apa yang akan terjadi dengan anak-anak didik itu? Ya,
Ayo. Ya, firman Tuhan tugasnya adalah untuk mengoreksi diri kita. Apakah sikap hidupku ini bagaimana? Mungkin ada di tengah perkawinan, satu dengan yang lain mengalami gesekan. Ayo, sebelum terjadi pada kesimpulan, kepada konklusi, cek dulu diri kita. Jangan pada waktu kita janji pernikahan di altar, suami bertanggung jawab akan kehidupan istri dan untuk mengasihi istrinya. Si istri akan tunduk di hadapan suaminya, tunduk dan mengasihi suaminya. Itu semuanya janji yang sejati, janji yang baik. Tetapi setelah perkawinan berjalan 3-4 tahun, tunduk tadi jadi tanduk. Dan itu banyak yang terjadi. Dan akhirnya apa? Akhirnya suami tidak mau bereaksi lagi. Suka-sukanya lah. Dan akhirnya itu menjadi perkawinan seumur hidup di dalam perbudakan. Karena apa? Karena suami tidak menjalankan posisi sebagai seorang suami yang tegas. Wibawa dan kuasa Allah harus ada. Dan istri tidak ada penundukan diri. Ya, sedemikian rupa. Dengan akhirnya dengan lemah lembut. Tetapi untuk menguasai dan menerkam daripada suami. Banyak yang terjadi yang terkasih. Ayo koreksi diri, bagaimana keadaan perkawinan kita? Ya, boleh terjadi adjustment, selalu akan terjadi ya gesekan itu. Tetapi setelah itu say sorry, selesai. Mulai lagi yang baru, hari yang baru lagi. Maka sudah tidak ada lagi rasa tertekan tadi. Nggak ada lagi ngempet atau petak umpet di dalam diri kita. Biarinlah hari ini. Ya itu nanti. Sehari, seminggu, setahun, 10 tahun, 20 tahun, akhirnya jadi bom. Ya, Tuhan sudah mengingatkan sedemikian rupa. Yang ketiga, ayo kita lihat. Recalibrate, artinya apa? Perbaharuilah pikiran kita. Kita mau mengubah pikiran kita. Ya, sedemikian rupa. Ayo baca di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Haleluya. Jadi apa yang dimaksud di dalam Amsal 23 ayat 7 ini? Yaitu apa yang kita pikirkan itu berpengaruh kepada emosi kita. Ya, sedemikian rupa. Di sini dikatakan, tetapi ia tidak tulus hati. Nah, ya, sudah ada di dalam pikirannya dan itu keluar di dalam emosinya nanti. Dan berpengaruh kepada tindakan selanjutnya. Jadi, ada satu peperangan yang terkasih di dalam pikiran kita. Ayo kita baca di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ke 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang perkenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin, haleluya. Betapa indahnya firman Tuhan ini. Apakah saudara membaca firman Tuhan setiap hari? Kalau Anda menemukan ayat seperti ini, ya, bukankah itu sangat baik? Kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan, ya. Jadi ada peperangan rohani yang terkasih. Terjadi satu peperangan yang kita tidak bisa melihat dengan mata kita, ya. Peperangan itu ada di dalam pikiran kita. Itulah peperangan rohani yang terjadi, ya. Seperti yang dikatakan pada ayat 5 ini. Kami mematahkan setiap apa? Siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang apa? Dibangun oleh apa? Keangkuhan manusia untuk mengenal pengenalan akan Allah. Ya, saudara, semua itu adalah kesombongan. Aku nggak butuh Tuhan kok. Kalau semuanya saudara memiliki, kalau saudara punya semuanya dilengkapi, ya, keuangan cukup, ya, suami istri sehat, semuanya indah, apa semua, nggak butuh Tuhan. Jarang itu terjadi. Hanya mereka setelah mengalami lembah-lembah maut dan lembah-lembah air mata,
Dan disitulah mereka menyadari, aku butuh Tuhan. Karena kita manusia terbatas. Kalau semuanya masih ada yang terkasih, ikut Tuhan, iya ikut Tuhan. Tapi hanya berapa persen hati, hubungan pribadi dengan Tuhan, apakah itu sungguh-sungguh? Apakah tangan kita setiap hari itu hanya memuji, menyembah, dan berharap kepada Dia? Karena kita tidak tahu bahwa hari-hari itu seperti firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari itu adalah jahat. Kalau kita masih ada di dalam perlindungan Tuhan, berbahagialah. Tetapi jangan lengah. Ya, berawas-awaslah. Firman Tuhan lagi yang mengatakan berjaga-jagalah dan apa? Berdoalah. Nah, tuh berapa banyak sebagai anak Tuhan kita terlena. Terlena, begitu indah semuanya nampak glamur. Ingat bahwa ada satu hari pada waktu ujian dan pencobaan terjadi, iblis tahu kok. Dia pasang radar setiap hari. Ya, dan bagi siapa yang lengah, maka kita akan kena sasarannya. Oleh karena itu, berlindunglah di dalam tangan Tuhan yang kuat, karena Dialah keselamatan Anda dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, apakah saudara merekam kata-kata ini? Setiap hari itu ada di dalam loh hatimu? Ya, jadi setiap terjang apa yang kita lakukan, ini suara ini ada. Mengingatkan kepada kita. Mungkin Anda jawaban, Bu Pendeta enak, emang saya enggak bekerja. Emang saya enggak ngurusi keluarga saya. Kok suruh firman terus, firman terus, firman terus. Yang terkasih, kalau Anda, manusia rohanimu itu kuat, pada waktu badai pergumulan hidup terjadi, tekanan, masalah, ya, apapun yang menyerang, otomatis karena engkau mencintai firman Tuhan, suara ini akan keluar. Firman ini akan muncul di dalam hatimu, akan muncul di dalam pikiranmu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia pada waktu pencobaan terjadi. Ya, pada waktu attraction yang negatif terjadi. Langsung suara ini akan menegur kita. Roh Kudus akan menunjukkan kasih dan kuasanya. Kita harus mampu melihat mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang menjadi kehendak manisnya daging sehingga menjerat daging kita. Ayo yang terkasih, kita ini lagi ditampi. Yang mana yang banyak di dalam diri setiap kita? Manusia rohani kita yang kuat atau manusia daging kita yang numpuk-numpuk seperti hipo? Ya, ayo koreksi diri masing-masing. Ya, sedemikian rupa. Ada 3 hal yang terkasih yang saya mau ceritakan di sini. Dalam bahasa Inggrisnya TEA. Apa artinya? Thinking will affect your emotion. Ya, your emotion will affect your action. See? Gimana itu? Apa artinya? Jadi pikiran kita akan mempengaruhi emosi kita. Dan emosi akan mempengaruhi tindakan kita. Sedemikian rupa. Oleh karena itu, kita harus mau memperbaharui pikiran kita. Mungkin pada waktu Anda masih kanak-kanak, ada kata-kata dari tetangga yang menjelekkan Anda. Atau kata-kata dari keluarga, dari orang tua, kamu anak tidak berguna. Kamu anak yang tidak apa aja deh, yang negatif. Dan itu terekam di dalam pikiran hatimu, terekam di dalam jiwamu. Dan itu masih ada dan terus mengganggu. Iya, dulu papaku ngatai aku begini. Iya, dulu mamaku mengatai aku begini. Makanya sebagai orang tua yang terkasih, berhati-hatilah dengan ucapanmu. Ya, jadilah orang tua yang benar. Karena perjalanan hidup ini sudah berat, banyak tantangan. Apalagi kalau engkau mengatakan hal-hal yang sedemikian negatif, itu sangat berpengaruh bagi anakmu di masa depannya. Ya, sedemikian rupa. Jadi, apapun pikiran yang negatif,
itu akan mendatangkan kecemasan, kekhawatiran sedemikian apa yang tadi kita sudah bahas. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam berpikir. Pikiran yang salah akan menjadikan emosi yang negatif. Dan emosi yang negatif menghasilkan tindakan yang salah. Camkanlah akan hal itu. Ya, saya akan memberikan contoh di Alkitab beberapa waktu saya baca, yaitu di dalam 2 Samuel ayat yang ke-10. Di sini diceritakan pada ayat yang pertama dan kedua, yaitu Raja Bani Amon meninggal. Dia adalah sahabat dari Raja Daud dan digantikan oleh anaknya Hanun. Ya, dan Daud mau bersahabat dengan Hanun. Maka Daud mengirimkan pasukannya untuk menyatakan bela sungkawa atas kematian daripada papanya. Ya, tetapi apa yang terjadi? Hanun dihasut oleh pemuka-pemuka Bani Amon bahwa pasukan Daud itu datang untuk mengintai, untuk menyelidiki, dan untuk menghancurkan kerajaan Amon. Ya, maka semua pasukan Daud ditangkap, dicukur separuh janggutnya, bajunya juga saudara dipotong separuh sampai terlihat setengah telanjang. Mereka sangat dipermalukan. Padahal mereka datang dengan maksud baik, berbela sungkawa dan menunjukkan kasih karena bapaknya itu meninggal. Sekali lagi, bapaknya adalah sahabat dari Raja Daud. Tapi anaknya Hanun dihasut oleh pengawal-pengawal istana. Sedemikian rupa. Oleh karena itu yang terkasih Bapak Ibu sekalian, praduga yang salah akan mengakibatkan hal-hal yang salah juga. Ya, mengakibatkan mengambil satu kesimpulan yang salah. Dan ini apakah pernah terjadi di dalam hidup kita? Memang manusia tidak sempurna. Ayo kita koreksi diri. Apakah saudara pernah memiliki praduga yang salah? Ya, pada waktu kita membutuhkan seseorang, waduh, kita menyanjung-nyanjung orang itu sedemikian rupa. Tetapi pada waktu sesuatu masalah yang terjadi, maka tidak segan-segan kita akan menjatuhkan orang itu sedalam-dalamnya. Itulah karakter manusia yang tidak di dalam Tuhan. Mungkin berbajunya itu menyatakan aku anak Tuhan yang sejati. Tetapi dari buah-buahnya kita akan kelihatan sekali siapa manusia ini. Ya, sedemikian rupa, dan itu banyak di sekeliling kita. Dan firman Tuhan sudah mengatakan berhati-hatilah yang terkasih. Ya, kita lihat. Akhirnya apa yang terjadi? Karena hanya berasumsi yang salah, maka terjadilah peperangan yang besar. Ya, di dalam 2 Samuel 10 ayat 18, peperangan terjadi akibatnya apa? Karena Daud marah. Dia nggak punya pikiran jelek. Ya, dipermalukan sedemikian rupa pegawainya semua. Akhirnya dibunuhlah. Terjadi peperangan di mana 700 ekor kuda dan 40.000 orang mati terkapar. Tahu nggak? Ini adalah setan yang bekerja. Dan saudara tahu setan apa di akhir zaman ini yang sekarang? Menghasut pikiran kita sebagai anak Tuhan. Menghasut daripada kehidupan kita. Praduga yang salah langsung berkesimpulan juga yang boten-boten. Akhirnya semuanya amburadul. Jangan mudah dihasut dan jangan mudah berkomplot dengan berita yang tidak benar. Terutama jangan berkomplot dengan orang yang sweet lips. I'm sorry kalau saya katakan itu. Orang yang manis di mulut itu belum tentu juga apa yang benar di dalam hatinya. Ya, dan itu banyak terjadi dan mendatangkan banyak masalah. Ya. Sekali lagi, berita hoax itu ada di mana-mana. Ya, sampai kita tidak tahu, anak Tuhan pun tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi bingung kan? Makanya berdirilah atas firman Tuhan. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini jelas sekali. Ya. Kalau saudara dan saya tidak memperbarui pikiran kita, mudah terhasut, mudah ceplas-ceplos menjelekkan orang, ya, sedemikian rupa, akan banyak membawa kerusakan. Mari kita belajar. Kalau saudara dan saya mengerti akan sesuatu, dan saudara mau menyelidiki dulu berita itu, jangan selalu lompat pada kesimpulan. Ya, jangan seperti itu. Cek dahulu apakah itu benar.
Ya, apakah itu tidak benar? Perbaharuilah pikiran kita sesuai Alkitab ajarkan. Ya, sedemikian rupa. Bertanggungjawablah akan apa yang kita pikirkan dan bertanggungjawablah apa yang kita perbuat, berani hadapi. Ya, tetapi jangan berasumsi yang tidak-tidak di belakang daripada orang tersebut. Ya, yang terkasih, seorang bapak bercerita, ya, dia berbicara kepada anaknya, "Nah, kamu tuh buat papa marah." Ya, karena anaknya lagi menjengkelkan atau gimana. Ya, akhirnya karena anak itu takut sama bapaknya, dia cerita kepada ibunya. Tidak ada seorang pun yang membuat papa marah, kecuali papa itu milih sendiri buat tersinggung. Papa milih sendiri buat marah. Si anak itu berbicara kepada ibunya. Dan yang terkasih, perkataan itu sungguh benar. Ya, kita mempunyai pilihan. Kita bisa berfokus akan kebenaran firman Tuhan dan belajar untuk rileks, atau kita memilih cemas, khawatir, kecewa, lalu marah. Ya, kita punya kuasa untuk memilih. Oleh karena itu, Tuhan mau kita memperbaharui pikiran kita. Yang keempat, menyadari bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Percaya akan Tuhan dan mulai praktek untuk menyerahkan hidup ini. Ya, artinya kita berserah kepada Tuhan dan kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Ya, oleh karena itu kita perlu Tuhan. Kita tidak bisa mengontrol semuanya. Kita tidak bisa merubah manusia. Sekali lagi, ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu di dalam tangan Tuhan. Maka Dia akan memperdulikan hidup saudara dan saya. Itu adalah firman Tuhan loh. Ya, sedemikian rupa. Saudara, apakah Anda pernah mengoreksi? Apakah hidupku ini selalu khawatir ya? Apa hidupku ini selalu cemas, gelisah, sedemikian rupa? Itu adalah akan menjadi toksik atau racun. Orang ini tidak akan pernah ada damai sejahtera. Hidup selalu dihantui oleh ketakutannya, dihantui oleh pikiran-pikiran yang negatif. Ya, itulah yang dikatakan toxic emotion atau racun emosi. Ya, kita sudah menyakiti orang lain, tapi kita tidak merasa. Ya, karena perilaku kehidupan kita itu. Ya, sekali lagi, serahkanlah semua masalah keluarga, masalah perkawinan, masalah ekonomi, apapun, berdoa dan mengucap syukur. Ya, dan relax di dalam tangan Tuhan. Gimana Bu Pendeta ini? Saya ini ada masalah, dikejar-kejar sama yang lain, dalam emosi, dalam tekanan kok saya disuruh relax. Ya, artinya itu relax. Kita datang kepada Tuhan, menyerahkan semua masalah yang ada, dan biarlah Tuhan intervensi, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Pasti ada jalan keluar. Ya, sedemikian rupa. Kenalilah Tuhanmu sungguh-sungguh dan percayalah bahwa kuasa Tuhan itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada. Ya, karena Dia yang berperang ganti saudara dan saya. Sekali lagi, belajarlah untuk mengucap syukur. Ya, kuasa daripada mengucap syukur itu besar sekali. Ya, seperti apa yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Baca sendiri di rumah. Ya, ini ada satu kisah. Dr. Bill Bright, dia menceritakan akan pegawainya. Pegawai ini sehari sebelum menikah, pasangannya meninggal. Ya, dan dia merasakan kehancuran hatinya. Dia tidak dapat tidur dan dia minum obat tidur, merasa hidupnya tidak berarti, dan dia marah kepada Tuhan. Bahwa pasangan hidup yang akan menjadi suaminya itu adalah dari Tuhan. Tetapi sehari sebelum pernikahan, mengapa Tuhan ambil? Mengapa Tuhan izinkan itu semuanya terjadi? Jadi di dalam keremukan hatinya, dia merasa tidak lagi mau untuk hidup. Akhirnya dia menelan obat-obatan apapun saja. Ya, karena dia tidak bisa menguasai dirinya lagi. Tetapi puji Tuhan, dia mau datang kepada Dr. Bill Bright ini. Dan dia mencurahkan isi hatinya. Kemudian Dr. Bill Bright bertanya, apakah engkau sudah bersyukur di dalam masalahmu ini? Ya, dan dijawab,
Bagaimana, dokter, saya bisa bersyukur kalau orang yang saya kasihi sehari sebelum menikah yang semestinya dia menjadi suami saya, tapi Tuhan izinkan dan dipanggil pulang? Ya. Apa jawab Dr. Bright? Bukankah firman Tuhan mengatakan, ucapkanlah syukur, inilah yang Tuhan mau dalam hidupmu. Ya, dikatakan dalam segala hal bersyukurlah. Nggak pilih-pilih, pilih yang ini yang baru bisa bersyukur. No, dalam segala perkara ucapkanlah syukur. Yang terkasih, firman Tuhan ya dan amin. Tuhan nggak pilih kasih. Kenapa orang ini berbahagia dalam perkawinannya sampai 60 tahun, 70 tahun. Lah ini baru mau menikah sehari aja udah dipanggil pulang lagi. Perjalanan hidup seseorang kita tidak mengerti. Ya, oleh karena itu sekali lagi dia katakan, ini adalah firman Tuhan dan lakukanlah. Ya. Akhirnya pegawainya ini tadi dia mulai praktek. Ya. Untuk pertama kalinya dia bisa tidur seperti seorang baby. Besoknya dia datang ke Dr. Bill dan dia katakan, dia praktek mulai mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku bersyukur karena Engkau tahu rancanganmu sempurna. Rancangan hari depanku gilang kebilang di dalam tanganmu. Berikan aku damai sejahteramu. Berikan aku sukacitamu. Aku tahu bahwa calon suamiku ada bersamamu. Dia ada di tempat yang indah bersamamu. Aku bersyukur ya Tuhan. Setelah dia mampu mengucap syukur, malam hari itu juga dia bisa tidur seperti baby. Kuasa di dalam mengucap syukur. Saya tidak tahu yang terkasih, pergumulan apa yang saudara alami saat ini. Pendengar dimanapun Anda berada. Mungkin engkau lagi terpuruk kehidupan ekonomimu, mungkin engkau lagi ditinggal oleh kekasihmu, engkau lagi apapun yang orang kasih sudah dipanggil Tuhan. Ayo belajar, karena dalam mengucap syukur ada kuasa yang dahsyat. Di dalam pengucapan syukur itu ada jalan pintas untuk mendatangkan mujizat yang akan dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan ya dan amin, gak ada yang main-main. Firman Tuhan gak ada bohong-bohongan. Berapa banyak surat cinta itu bohong. Tapi surat cinta dari Tuhan tidak pernah bohong. Ya dan amin. Haleluya. Amin yang terkasih. Ya, ayo kita belajar. Peganglah dan serahkanlah kehidupanmu di dalam kendali tangan Tuhan yang kuat. Maka engkau akan melihat jalan-jalan hidupmu setiap hari akan dipimpinnya. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Haleluya. Ya. Belajarlah dari semua pengalaman masa lalu. Belajarlah dari semua kesalahan yang sudah kita lakukan dari masa lalu. Mengapa? Karena kita manusia yang tidak sempurna. Ya, jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan, tapi kita mau berubah. Ya, sekali lagi kita sudah belajar pada hari ini mengatasi kecemasan. Ya, sedemikian rupa. Dan kita mau menyerahkan semua masa lalu kita serahkan kepada Tuhan. Jangan lagi noleh ke belakang. Ya, hidup baru bersama Tuhan. Dan sebagai ayat emas, ayo kita baca di dalam Mazmur 138 ayat ke-7 dan ke-8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini adalah surat cintanya Tuhan bagi saudara dan saya. Bacalah lagi. Ya, Mazmur 138 ayat ke-7 dan ke-8. Ya, Tuhan akan menyelesaikannya bagimu, bagiku. Ya, karena Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Saudara dan saya tidak pernah ditinggalkannya. Ada amin? Haleluya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan inilah artinya trusting in God. Ya, apakah saudara percaya akan Tuhan? Membaca firman-Nya?
Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari segala macam kecemasan. Saat kita percaya akan pernyataan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, maka segala masalah yang terjadi akan melatih hidupmu dan hidupku menjadi seorang pribadi yang kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya, adakah kecemasan yang Anda rasakan saat ini setelah mendengarkan khotbah sore hari ini? Ya, masih adakah kecemasan yang Anda rasakan saat ini? Ayo belajar. Ya, yang kedua, menurut Anda seberapa penting bagi kita untuk melepaskan kecemasan dari dalam diri kita? Perlu enggak ya kita lepaskan itu pikiran yang boten-boten tadi? Ya, yang ketiga, apa komitmen Anda untuk menyerahkan segala kecemasan itu di dalam tangan Tuhan? Sungguh indah. Menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Kita sudah belajar bagaimana mengatasi kecemasan di dalam hidup ini. Mari yang terkasih, kalau Anda belum jelas, dengarkan sekali lagi firman Tuhan ini. Ya, dan ini akan menjadi berkat yang luar biasa. Dan bersama-sama dengan kami yang ada di sini yang terkasih, buka hatimu, kita akan memuji menyembah bahwa rencana Tuhan itu sangat indah. Ada amin? Haleluya. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Amin. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, yes Lord, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, yes Lord, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin, haleluya Jesus. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Haleluya Jesus. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sementara musik saja, Bapak Ibu pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin pada saat ini Anda mengalami kecemasan, mungkin pada saat ini Anda begitu panik, Anda stres, Anda tertekan, Anda mau keluar dari masalahmu, tetapi tidak mampu keluar. Percayalah yang terkasih, bahwa Tuhan pegang kendali akan hidupmu. Dia sudah tahu pada waktu engkau sejak di dalam kandungan orang tuamu. Mengapa stres tertekan itu terjadi? Karena engkau mau bahwa Tuhan itu menuruti apa yang engkau mau. Bukan kita yang mau apa yang menjadi waktu Tuhan. Dia yang menjadi kendali akan hidupmu. Semuanya itu apabila engkau mau bersyukur dan menyerahkan apa yang terjadi. Percayalah, ada sesuatu mujizat yang luar biasa. Engkau tidak lagi merasakan tertekan, engkau tidak lagi merasakan cemas, ya, dan melihat
Biarlah Tuhan yang ambil alih. Dimanapun Anda yang berada, mungkin yang dalam kebangkrutan, dalam keterpurukan, tidak tahan lagi hidup dalam tekanan. Saat ini, duduklah di bawah kaki Tuhan. Serahkan dan berkatalah, Tuhan, I don't understand, but I trust you. Aku tidak mengerti Tuhan. Aku tidak tahu akan semuanya yang menjadi kemelut di dalam pikiran keluargaku, hatiku, hidupku. Tapi aku mau percaya kepadamu. I will trust you, Lord. Katakan itu yang terkasih. Maka engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Tuhan akan mendengar jeritanmu. Dan Tuhan akan bertindak. Tapi adakah engkau mau surrender, berserah total kepadanya? Mari kita menyembah kembali. Indah rencana Tuhan. Tuhan, haleluya. Di dalam hidupku, amin, Jesus. Haleluya, Jesus. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu, benar Tuhan. Haleluya. Dulu ku tak tahu Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar, setiap jemaat yang terkasih. Haleluya. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Sembah dari hatimu yang paling dalam. Tapi ku mengerti sekarang. Thank you Jesus. Kau tolong padaku. Terima kasih Tuhan. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin, amin, amin. Tapi ku mengerti sekarang, yes Lord. Kau tolong padaku. Engkau ajaib ya Tuhan. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Thank you Jesus. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin, amin, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau begitu baik, bahkan sangat baik. Di dalam pergumulan kami, seringkali kami tidak mengerti mengapa semua masalah itu harus terjadi. Sehingga kami ada di dalam tekanan, di dalam kecemasan yang sedemikian rupa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh menjadi berkat dan kekuatan yang baru di dalam hidup setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau selalu merancangkan yang terbaik bagi kami. Engkau senantiasa menggandeng tangan kami tanpa kami ketahui. Kiranya iman kami Tuhan boleh diperbaharui. Melalui firman ini kami tidak akan goyah lagi di dalam segala situasi. Sehingga kami tidak lagi dilingkupi oleh kecemasan. Melainkan berserah penuh kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa secara khusus. Dimanapun pendengar yang setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Di dalam rumah mereka, di kamar mereka. Mungkin ada yang terbaring sakit atau mereka yang lagi terpuruk di dalam masalah ekonomi. Kami percaya tidak ada damai sejahtera dan hidup selalu dalam tekanan. Bapa, Engkau ajaib. Biarlah kami boleh belajar mengucap syukur.
melibatkan Engkau terus dan terus Tuhan di dalam hidup setiap persoalan ini. Maka umat-Mu semua, dimanapun pelosok mereka berada, akan ada damai sejahtera, akan ada jalan keluar, akan ada sukacita Tuhan. Masalah mereka boleh terselesaikan, sakit penyakit mereka juga Tuhan boleh mengalami kesembuhan. Apapun yang terpuruk, apapun hubungan di dalam keluarga, suami istri apapun, di dalam mereka mau kembali mengucap syukur dan menyerahkan kepada Tuhan, maka kami terlalu percaya Engkau akan intervensi, Engkau akan campur tangan, dan jawaban demi jawaban akan terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang pegang kendali akan setiap pribadi lepas pribadi, juga jemaat yang hadir di sini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Amen. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, percayalah kepada Tuhan. Lepaskanlah semua kecemasan itu. Apa yang dapat dilakukan oleh manusia kalau Tuhan ada di pihak kita? Kalau Tuhan ada bersama hidup Anda dan saya, apa yang manusia dapat lakukan? Ya, karena Tuhan akan berperang di dalam hidup saudara dan saya. Selamat menikmati hidup baru di dalam Tuhan. Tidak ada lagi kecemasan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.